Halo everybody. Sore yang indah dan sebentar lagi kita akan menuju bulan di mana kita itu merdeka. Asik. Jadi membahas kemerdekaan, otomatis kita akan membahas part apa aja yang wajib lo ganti. Nyambung tuh. Tapi sebelum mulai ke kontennya, kita akan melakukan opening yang biasa kita lakukan. Mari, tarik nafas. Hembuskan. Balik lagi di Cings Channel. Adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Dan semoga impian-impiannya di tahun 2026 ini tercapai sedikit demi sedikit. Ya nggak sih? Ya kalau nggak tercapai kita ulang lagi lah. Karena ada pepatah yang mengatakan jatuh sekali bangkit 1000 kali. Ini bahasa Jepangnya Hoai Wazigi wa Gizaime. Itu dia. Nah, membahas nih kita udah di pertengahan tahun, otomatis Vespa itu banyak yang minta jajan, ya kan? Kayak mulai dari pengereman, mulai dari perkoplingan. Nah, sebelum kalian upgrade Vespa kalian wajib buat nonton ini. Yaitu kita dari konten part yang wajib di-upgrade duluan. Ada part apa aja itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama itu adalah ban. Kenapa sih ban itu wajib banget di-upgrade duluan dibandingkan part-part lain? Karena ban itu menunjang kenyamanan dan keselamatan kalian. Seperti pepatah Jepang mengatakan, Hiraisin Sharingan Chidori, yang mengatakan ban itu artinya untuk kalian selamat. Nih, kenapa sih itu paling penting duluan ya dibandingkan part lain? Karena kalau lu ganti ban itu jauh lebih capek dibandingkan lu ganti tali kopling, tali gas, atau pertalian yang lainnya. Karena kalau ban lu udah bocor di jalan, jangankan lu sendiri, lay aja kadang males banget bongkarin ban Vespa. Nah itu udah relate banget ya di Jabodetabek. Kayak lay-lay itu ya agak males lah bongkar-bongkar ban itu. Makanya ban ini ditaruh di nomor pertama. Jadi kalau ban kalian udah menipis, sebaiknya kalian langsung ganti ban kalian. Ban murah kok, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300, ya itu tergantung kalian pengen ban yang mana. Tapi kalau saran gue, yang penting bannya itu sesuai dengan isi dompet dan kebutuhan lo. Kayak ban gue nih, karena gue dikit duit ya, jadi gue pakai Swallow gitu. Nah mungkin kalau teman-teman yang lainnya bannya bisa hedon dikit lah, kayak Maxxis ataupun Michelin ataupun Pirelli. Nah kita lanjut aja ke yang kedua kali ya. Upgrade apalagi sih part yang wajib banget diganti sebelum part-part lainnya. Kita akan lanjutkan bersama mas-mas yang berkumis itu, yang cinta sosial, yang dia akan bikin tato diamond di sini. Karena dia adalah Lil Bet dia namanya. Kita langsung aja ke Lil Bet. Yuk sama lo semua, anjay. Kan gue udah Lil Bet sekarang. Oke, lanjut. Part yang harus diganti duluan dibanding part lain, yaitu adalah pengereman. Kalau tadi kan si El bilang ban ya, masih di bagian kaki-kaki nih. Nah, kenapa rem itu sangat penting? Karena rem ya fungsinya adalah untuk ngerem. Bener gak? Kalau tadi si El bilang kalau ban itu bikin nyaman, tapi kalau rem itu bikin aman. Ya, karena rem tugasnya buat ngerem alias memberhentikan Vespa kalian. Karena percuma kalau mesinnya bagus, terus part-partnya hedon, tapi motor kalian nggak bisa ngerem. Nah, kadang-kadang anak-anak Vespa itu selalu memikirkan bagaimana cara Vespa gue jadi kencang, tapi lupa bagaimana cara membuat Vespa gue berhenti. Asik. Iya kan? Lu selalu gedein karbu, gedein seher, aduh dilalerin anjing. Gedein karbu, seher, tapi lu lupa kalau pengereman lu tuh masih tromol gitu. Nah, itu penting banget buat di-upgrade. Sebenarnya pengereman itu sebenarnya enak itu cakram, tapi kalau teman-teman cakram, menurut teman-teman cakram itu terlalu mahal, cing. Itu mah orang-orang have doang, anjay, orang-orang punya gitu. Gue pengennya yang biasa-biasa aja, ya pakai rem tromol juga bisa. Tapi harus diingat juga karena Vespa itu rata-rata pakai rem tromol. Jangan cuma dilihat dari pengerem dari kampasnya aja, tapi juga dilihat dari tromolnya. Karena kebanyakan Vespa itu tromol udah pada habis.
Jadi harus disesuaikan lagi tuh, gitu. Tapi yang paling penting adalah remnya. Karena kalau remnya nggak ada atau nggak bisa ngerem, ya udah kelar lo. Lo berarti pakai pohon pisang. Jadi udah begitu aja ya. Bagian kaki-kaki itu penting, jangan lupa. Karena kampas itu murah, dibanding lu ganti karbu mending ganti kampas. Iya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Lanjut. Nah, ini masih sama ya di bagian kaki-kaki. Tadi ban udah, rem juga udah. Sekarang yang wajib banget diganti dari part lain itu adalah shock breaker. Kenapa? Karena shock itu membuat Vespa kalian jauh lebih nyaman. Gitu kan? Karena bisa mempengaruhi ke semua bagian dari Vespa kalian. Kalau shock depan yang mati, itu bisa mempengaruhi ke komstir, terus juga bisa mempengaruhi dari fork. Jadi fork tuh agak goyang. Terus dari bodi nanti bisa jadi si decknya itu bisa melengkung. Jadi itu banyak banget faktornya. Kalau yang belakang shocknya tuh udah mulai mati, itu bisa jadi mountingnya itu ambrol kayak Vespa gua. Kan shocknya patah tuh. Nah, itu salah satu kegoblokan gua tuh. Kagak boleh itu, harus diganti. Dan gimana sih cara ngecek kalau misalnya shock breaker itu udah mati? Sebenarnya gampang ya. Yang penting ketika kalian pakai itu udah keras. Terutama yang belakang. Belakang tuh ketara banget kalau Vespa. Jadi kalau lewat posisi tidur atau jalan yang berlubang itu masih bunyi gruk gruk gruk. Nah, itu berarti indikasi kalau shock breaker kalian udah pada mati. Jadi wajib banget diganti. Kenapa ini penting? Karena demi kenyamanan dan keamanan. Baik lagi gitu. Karena orang terlalu fokus ke mesin jadi lupa banget ke kaki-kaki. Karena kaki-kaki ini adalah bagian-bagian yang menyentuh dengan aspal. Jadi kalau nggak diganti, itu otomatis membuat berkendara kalian jadi nggak nyaman dan udah pasti nggak aman. Dan kalau kita ngomongin shock-shock murah, shock-shock yang harganya gimana, Cing? Kan shock mahal, nggak juga sih. Sebenarnya nggak harus banget yang aftermarket, yang penting sesuai dengan budget dan yang pasti membuat aman dan cocok dengan Vespa kalian. Kalau misalnya yang kaki 3, ya gantinya yang sesuai yang kaki 3. Kalau kaki 2, ganti juga yang sesuai dengan kaki 2. Jangan ditukar, nggak bisa. Banyak kok sekarang ada dari Vivo segala macam dan motor juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Nggak apa-apa lah kalau buat shock mah mahal dikit, yang penting awet dan kalian bisa jadi nyaman. Oke, lanjut ke bagian yang lainnya yang akan dibahas oleh Lil L. Nah, yang ketiga itu adalah faktor kelistrikan. Banyak Vespa mogok itu bukan karena mesinnya yang hancur, tapi kelistrikannya yang hancur. Contohnya, kalian dibandingkan kalian upgrade kalian ke karbu yang lebih besar atau seher yang lebih besar untuk meningkatkan torsi, sebaiknya kalian ubah dulu ke listrikan kalian. Hal yang sederhana, misalnya kalian dari Platina, kalian ubah ke CDI, yaitu pakai Chingspool. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kalian udah ke Platina, itu kalian harus rutin cek spoolnya, karena spool itu biasanya masa pakainya itu sampai 2-3 tahun. Kalau misalnya kalian pakai terus-terusan dan akhirnya panas, ya paling setahun lah awetnya. Nah, jadi wajib banget untuk kalian kelistrikan kalian itu harus dinormalkan. Dan juga kelistrikan yang lainnya seperti lampu, sen, dan segala macam yang menunjang keselamatan kalian. Percuma mesin kalian kencang kalau lampu depan kalian nggak nyala. Atau lampu belakang deh, yang paling bahaya. Nanti kalian bisa disundul sama panter. Nah, karena gue sekarang udah nge-rap, gue kasih sedikit kali ya rapper gue. Gue bakal nge-rap itu bertemakan dengan Vespa karbu diri. Yo, 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 Vespa karbu diri. Maka kita akan berdiri. Kita akan diganti sama rapper yang baru, Diri. Langsung kita ke segmen selanjutnya. Oke, lanjut. Karena tadi lu udah mendengar Lil L dengan lagunya yang setara Eminem. Kita akan lanjut ke bagian lainnya. Sebenarnya bagiannya masih sama di bagian kaki-kaki. Part yang harus diganti lebih dulu ketimbang part-part lain, yaitu adalah bearing atau biasanya anak bengkel disebutnya klaher gitu kan. Klaher itu banyak, ada klaher depan, terus lahar belakang. Kok depan ngomong ke sono ya? Lahar depan, lahar belakang. Itu penting banget. Nah, klaher apa aja sih yang harus diganti? Yaitu yang paling penting banget adalah klaher dari komstir. Jadi ada di atas dan di bawah. Dan yang paling penting juga di bagian bawahnya. Karena bagian bawah ini kalau misalnya klaher-klahernya udah aus, kalian ngerem tuh udah pasti geol-geol. Gini-gini. Nah, jadi itu klaher-klaher juga penting banget ya kan. Wajib banget diganti. Dan yang paling penting lagi selain klaher adalah
seal roda. Nah, ini sering banget nih dialamin oleh anak Vespa. Karena kalau misalnya seal roda ini udah mulai bocor atau mulai udah harus diganti, itu oli akan menyebar ke tromol. Jadi menyebabkan pengereman kalian tuh terganggu. Kenapa? Karena kan oli licin ya. Jadi kalau misalnya kalian tekan sekencang apapun sampai jebol deknya tetap kagak ngerem. Karena kan licin, ada oli di mana-mana ya kan di tromol. Apalagi tromol kan tromol Vespa itu kan dia emang ada rongga untuk ngerem kan, untuk menempatin rem. Nah, kalau dia masuk ke daerah-daerah situ, dia nyasar gitu kan, akhirnya membuat pengereman menjadi terganggu. Jadi seal dan bearing-bearing itu wajib banget. Kenapa? Karena ya baik lagi ya, kan kalau terutama depan tuh ganggu banget. Kalau bearingnya ngaco deh, udah mulai longgar atau udah mulai aus, pelor-pelornya udah pada mulai karatan, udah jelek dah kayak muka lu. Jadi itu wajib banget diganti. Karena kalau nggak goyang. Jadi percuma kalian senter-senter, tapi kalau bearing-bearing atau klahernya nggak diganti, ya itu akan mengganggu perjalanan dan kenyamanan kalian dalam bervesparia. Anjay. Karena gue udah mulai ke Amerikaan, maka gue akan ngomong pakai bahasa Inggris before closing. Alright, baby. Anyway, nah karena ini udah di penghujung nih teman-teman, penghujung segmen ini. Jadi menurut teman-teman nih, mana nih yang wajib banget diganti duluan? Apakah urutan kita salah atau mungkin ada faktor part yang harus diganti duluan nih sebelum yang kelima tadi? Nah itu kalian bisa tulis di kolom komentar karena adminnya sangat apa, Bet? Kicau mania. Itu dia, adminnya sangat kicau-kicau mania dan tentunya asik. Kita sharing aja lah ya di sini dan jangan lupa untuk belanja di link yang ada di bawah ya. Kalau misalnya di video itu ada di pojok sini, kalian beli di situ, itu udah rekomendasi kita, udah pasti kita udah survei melalui NASA dan juga kita udah kerja sama FBI dan juga intelijen lainnya. Jadi udah pasti itu trusted banget. Jangan lupa juga di follow Instagram dan TikTok kita di Cings_channel. Cings_channel. Kok Cings_channel? Kalau ada ya lu jangan follow itu. Yang benar adalah Cings_channel. Nah, di situ banyak banget konten menarik yang ada di YouTube pastinya. Yang pastinya itu sangat keren abis dan benar-benar Mama Mia Zatos. Dan jangan lupa di subscribe ya, di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang di sini bisa didapat dan bisa kalian sharing ketika di tongkrongan nanti. Jadi kata Lil L begini nih. Jadi jangan panggil gue Cing ya, panggil gue Lil. Nah itu dia, itu dia. Oke, kalau begitu gue L cabut dan juga rekan gue Lil Ebet cabut. Kita berdua akan closing dengan rapper kita. Yo, Bet, come on. Hari ini kita ngonten bahas part-part yang harus wajib diganti. Yo. Bocah malu. Bye.